Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nilas Luhur. Masih bersama saya Ayung dan juga ini ada Mas Tuying. Ya, selamat datang buat kawan-kawan Nilas Luhur yang baru bergabung. Ya, ini kami Nilas Luhur. Kali ini kita lagi berdua ya Mas Tuying ya? Iya, lagi berdua dulu. Iya, soalnya Mas Tommy lagi ada urusan keluar. Dan malam ini kita akan ngobrol bebas Mas Tuying. Tapi memang tadi sebelum kita ngetek, kita duduk di sini ada sedikit masalah. Bukan masalah sih sebenarnya, ada seorang kenalan yang memang dia punya masalah seperti itu Mas Tuying. Tapi ada hubungannya sama istrinya sendiri. Jadi kisahnya begini Mas Tuying. Dia itu kan setelah berapa tahun menjalin hubungan pernikahan begitu ya, belum dikaruniai seorang putra, belum dikaruniai anak. Iya, udah lama, sekitar 6 atau 7 tahun seperti itu. Belum kasih rezeki ya? Iya, belum Percayaan. dikasih kesempatan untuk memiliki momongan itu. Tapi di samping itu beliau juga, terutama yang perempuan gitu ya, dia bisa dibilang punya sense atau punya penglihatan yang bisa melihat sesuatu yang kasat mata. Dan juga ada hubungan dengan leluhur seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sifatnya astral, sifatnya spiritual begitu, dia cepat nangkep begitu loh. Tapi ya sesuai dengan tingkatannya. Kalau misalnya memang dia mampu ngadepin ya dia hadepin sendiri. Tapi kan kadang yang khawatir namanya bangsa seperti itu kan banyak tipuan. Nah itu dulu kan kita pernah ya banyak bareng sama kita. Jadi diupayakan untuk kawan kami itu yang lelaki, yang suaminya itu diupayakan agar istrinya itu jangan banyak diem sendiri, jangan bengong, Sering bercanda lah nggak apa-apa. Iya, sering diajak ngomong, sering ada kesibukan, jangan banyak ngelos kata orang Jawa begitu. Namun kenyataannya suaminya kan harus berangkat pagi kerja dan istrinya harus ditinggal di rumah di rumah. Iya, bilangnya seperti itu. Nah ini berkebetulan kenyataannya ada tetangga yang suaminya itu, jadi suami istri punya anak kecil gitu. Iya, umur 5 tahun ya kurang lebih ya? Enggak, masih kecil, sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Jadi ini sang suami kan sering pulangnya 3 hari sekali begitu ya. Jadi anaknya sering diajak main ke tempat kawanku itu Mas Tuying. Jadi anaknya sering dipegang sama istrinya. Jadi ya bisa buat ngurangin pikirannya enggak lah. Iya, yang itu pusing lah itu. Iya, namanya ada anak kecil jadi sering dipegang, sering guyon, sering ya selayaknya sebagai seorang ibu begitu. Akhirnya yang tadinya dia kadang-kadang mikir yang ngelos begitu nanti ada bersinggungan sama makhluk astral, ini kan jadi terkurangi. Namun itu nggak terjadi, nggak berjalan lama, karena tadi sekitar 1 jam yang lalu nelpon beliau kawanku itu. Ini katanya sih konon ada tetangganya yang nggak suka gitu ya, ada yang nggak suka kalau seseorang atau istrinya dia itu megang anaknya si tetangga sendiri tadi. Jadi ini tetangga yang lain kawan-kawan. Jadi misalnya ini taruhlah rumah jajaran seperti ini. Jajaran Dika ya. Iya, ini tetangga sini. Walaupun ya masyarakat sekitar tahu ini orangnya sering usil begitu. Tapi menurut penglihatan batinnya si istrinya tadi yang bisa melihat itu kayaknya diganggu sama si ini, biar si suami sama si istri tadi yang tadinya aman-aman aja terus ngelosin anaknya buat dipegang sama dia itu jadi berantem terus begitu. Jadi tadi diceritakan anaknya itu yang tadinya mau nyusu, mau nenen begitu sama ibunya itu jadi malah nggak mau setelah melihat pertengkaran antara suami sama istrinya tersebut. Kayak trauma itu ya anaknya. Iya, seperti trauma. Nah itu dulunya sampai anak itu sering dititipin lah, sering dimomong sama istrinya kawan tadi, itu nggak pernah dia tuh berantem ribut-ribut sama suami. Tapi belakangan hari itu, nah ini mereka terutama istrinya kawan itu curiga ini dibikin gitu loh. Karena dia motivasinya apa, sirik atau apa nggak ngerti lah. Sirik dalam kategori bukan sirik yang ini ya, tapi di bahasa umum ya iri, seperti nggak suka ada orang seneng. Kita akan coba bahas di sini Mas.
Jadi tadi kan dia pesan ke sini, ngirimin pesan juga, Mas tolong lihat seperti apa kejadiannya gitu. Nah yang nampak di jenengan, apakah ini ada yang janggal begini, kalau anak yang di usia, memang anak itu akan merekam semua kejadian yang di sekelilingnya, terutama orang tua ya. Yang paling utama orang tua sih. Iya, tapi untuk yang sekecil tadi umur 1-2 tahun gitu ya, kalau misalnya bapak sama ibu bertengkar, memang dia terpengaruh secara psikis ya, tapi apa namanya kebutuhan buat nenen itu biasanya nggak ngaruh. Nggak ngaruh itu, kalau Iya. umur 2 tahun pasti nggak ngaruh. Nggak Kecuali ngaruh. udah gede, udah sekolah, pasti dia tahu. Gitu. Iya, ini kok mau deketin ibunya mungkin ada perasaan kecewa atau takut gitu ya. Kenapa bertengkar seperti itu? Tapi ini sekecil itu nggak mau deketin ibunya untuk minta air ASI, tapi sendirinya juga aus. Nah kalau tadi sempat sebelum tak sampaikan ke jenengan itu, ini ada yang nggak beres di tubuh istrinya begitu loh. Nah ini tadi dugaan tadi apakah benar ada permainan dari tetangga tadi? Iya. Apakah memang ini murni ya memang bocah lagi nggak pengen nenen aja seperti itu Mas Tuyun? Monggo. Ya gini Mas ya. Ya itu kalau orang kayak model kayak ketempelan gitu kan ya, kayak yang cerita yang dulu sih gitu kan. Iya benar. Ya pasti anak kecil kan masih lugu, masih masih suci lah itu kan, pasti melihat makhluk-makhluk yang kasat mata itu loh Mas, yang goib itu kan pasti melihat. Jadi kan dia di aslinya juga tahu kalau di situ ada air liurnya apa-apanya gitu kan, pasti ini kok beda kayak yang dulu gitu kan, pasti gitu. Nggak mau apa si ibunya mukanya juga beda ya, juga ngaruh juga sih Mas. Berpengaruh ya, jadi dia nggak mau mendekat sama sekali ya. Iya. Oke, kalau misalnya cuman kejadiannya ibunya itu masuk angin, kembung atau yang lain, tetap aja dia mau nenen. Tetap nenen. Tapi cuman ntar timbulnya mencret mencret, gitu. kalau enggak lahap lah seperti itu karena susunya nggak enak begitu ya. Tapi tetap mau nenen. Tetap mau nenen pasti, kalau kena masuk angin doang gitu kan. Nah dalam kasus ini kan tadi ada prasangka. Ini bukan membenarkan prasangka, kita lacak faktanya secara batin. Dan baru saja terjadi ini sekitar sejam yang lalu. Jadi yang nampak di jenengan itu memang tadi ibunya si anak tadi memang ada sesuatu yang menempel dalam dirinya, apa enggak? Kalau menurut saya sih ya emang ada yang nempel. Ada yang nempel. Ada. Nanti sosoknya seperti apa? Pertanyaan kedua, ini nempel dengan sendirinya karena memang si makhluk pengen nempel ke situ, apa ada yang ngirim? Kalau yang ngirim sih ya gak ada, cuman kayak yang lain loh Mas, yang lain tuh ngikut ketarik gitu aja. Oke, baik. Kalau ketarik kan berarti ada dua sisi, ada yang ketarik, ada yang menarik. Nah, kita akan melihat di sisi yang berbeda. Ini tadi dikatakan di awal, tadinya rumah tangga tadi yang punya bayi kecil, yang punya baby itu ayam-ayam aja. Tapi setelah belakangan ini sering terjadi pertengkaran, cekcok, bahkan yang tadinya selama beberapa tahun dia berumah tangga pernah main tangan sama istrinya, perangai suaminya yang tadinya maaf rajin sholat jadi nggak mau sholat, jadi plak-plak sama istrinya begitu. Kayak Temperamen benar. Iya, dia jadi seorang pemarah, nggak mau ada salah kata sedikit pun. Iya. Apakah tadi ada ngomong jenengan tertarik, ada makhluk yang tertarik gitu ya? Iya. Apa ketarik? Apa ngirimnya juga apa namanya yang ada makhluknya justru si suaminya yang dikirimin? Iya itu Mas, tadi yang dikirimin artinya suaminya doang. Suaminya ya. Cuman kayak suaminya kirimin gitu kan. Iya. Entar itu anak buahnya, entah itu apa, ntar masuknya ke situ ke bininya gitu kan. Ke itunya loh. Berarti istrinya itu loh. Bisa jadi satu rumpun ya. Iya gitu, cuman buat ngadu domba doang gitu kan. Ngadu domba benar. Berarti kalau kayak gini ya taruhlah tadi ya kita nggak mungkin berprasangka dan ini semua nama nggak tak keluarin semuanya. Iya. Ini sebuah kisah aja dan mungkin di kawan-kawan di sana juga pernah dengar ataupun melihat bahkan merasakan sendiri di rumah tangganya ya di lingkungannya ada kasus semacam itu. Iya. Yang namanya orang, jangankan kita
apa namanya berbuat jahat sama orang, kita berbuat baik aja tetap aja ada orang yang nggak suka, dan itu penyakit hati ya Mas. Iya. Nah ini motivasi itu kan prasangkanya ada seorang tetangga yang nggak suka sama mereka dengan keakrabannya tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Ya mungkin dia Ya. pengen akrab juga mungkin. Ya motivasinya itu apa? Memang dia nggak suka, masuk usil seperti itu apa gimana? Enggak cuman ini aja ya Mas, dia juga pengen merangkul juga sih, jadi pengen jadi satu gitu kan, pengen apa namanya itu yang ngumpul bareng iya. sebenarnya gitu. Tapi memang tadi ada yang lupa tak sampaikan ke jenengan. Jadi selama si tetangga tadi yang disinyalir itu ikut campur dan dia itu sosok yang spiritualis katanya, Iya. ya orang yang tahu bangsa klinik lah seperti itu. Ini rumah tangga mereka mulai kacau, dan yang paling aneh apapun yang disuruh sama tetangga tadi si suami itu nurut. Bahkan yang paling dia itu ada kejadian aneh menurut istri temanku, HP-nya istri dipinjem sama tetangga tadi, itu nyampe nggak inget itu dipinjemin, dan itu buat hutang online, sampai sefatal itu. Ini bukan masalah yang gimana ya Mas, Hampir kayak hipnotis itu ya. iya hampir kayak bahasan kita yang hipnotis tadi. Otomatis kan kalau misalnya makhluk yang dikirim ke suami tadi stratanya nggak terlalu tinggi, ini powernya nggak sehebat itu pasti. Ya mungkin ya sih benar. Iya kan? Otomatis misalnya ditaruhin bangsa apa begitu, paling ya ada padu tukar-tukaran, maksudnya tukaran itu berantem sedikit atau apa, tapi nggak sampai menguasai penuh gitu loh. Sampai istrinya sendiri nggak inget kalau HP itu dipinjemin, dia yang minjemin sendiri gitu loh, dikendalikan seperti itu. Iya, hampir mirip kayak hipnotis itu Mas. Berarti kan ada pemberdayaan, artinya dia bukan cuma mengusik rumah tangganya tadi, apa namanya, buat keakrabannya satu tangga dengan yang lain, tapi ada motif ekonomi ya, pengen ya tadi biar berantem terus itu loh. Biar berantem terus, dia juga pengen ngambil keuntungan di Iya benar sekali kayak gitu Mas. Oke. Nah, pengen tanyain itu makhluknya jenis apa yang dikirimin kalau nyampe powernya seperti itu? Ya kalau makhluk kayak gitu biasanya sih sejenis kayak PK ya Mas. Lebih jelas lagi, Batara Karang itu loh Mas. Batara Karang. Iya. Sampai pakai makhluk itu? Iya, kalau yang makhluk yang lain kayak mungkin ya biasa aja. Soalnya yang power paling gede itu Batara Karang Mas. Oh berarti ini kejadian baru saja dan masih alhamdulillah ya. Kalau yang nampak di aku sendiri tadi, yang di suami terus yang di istri udah dicopot. Insya Allah udah dicopot, tapi nanti urusan sama itu beda ya Mas Tuying. Yang jelas yang nampak di batinnya Mas Tuying, kita juga sama-sama menyaksikan itu ada makhluk yang dikirimkan berupa tadi Batara Karang, atau yang lazim disebut itu di sini itu BK. Ya itu memang cukup kuat, cukup momok, menjadi momok karena dalam bentuknya aja sendiri kan seperti menakutkan, itu. Mas. Menakutkan lah. Nah itu biasanya gitu, kalau yang di foto-foto yang di ini ya kawan-kawan bisa lihat, misalnya di Google atau apa ya kan, kalau bentuk aslinya kan jarang, bahkan asli aja jarang, kadang-kadang palsu. Itu biasanya ya kuku panjang lah, kuku panjang, giginya panjang, rambutnya panjang, dan tubuhnya mengecil begitu mengecil, ya paling nggak 10 cm lah. Ada perbedaan, maksudnya gini, itu biasanya ada dua jenis ya, maksudnya yang power tertentu itu ada yang bawahnya juga seperti ular begitu, ada ya? Ada yang pasti ular juga ada, yang kayak buaya juga ada. Ya artinya yang kakinya di samping itu kan. Ya artinya memang ada jenis makhluk tersebut di apa namanya strata makhluk-makhluk gaib yang populer di Indonesia terutama itu ya, itu ada yang namanya Batara Karang, dan tentu ini bukan yang ujungnya, masih banyak di atasnya lagi. Tapi ini menjadi cukup menjadi momok di masyarakat, dan bila mana spiritual juga menggunakan sosok tadi itu cukup lumayan untuk mengendalikan itu ya Mas Tuying. Nah ini tadi di kasus tadi
bukan kebetulan, ternyata yang nampak menggunakan itu. Jadi menurut penelaran saya, kalau memang si istrinya kawan tadi itu kayaknya ini sosoknya di bawahnya dia gitu di sana, pasti dia nggak ngomong ke sini. Iya. Ya kan, oh ternyata ini di atasku atau gimana, saya minta tolong ke sini. Bukan kita merasa gimana, emang bukan saat ini aja, dari dulu memang sering kita udah sering komunikasi gitu. Oke. Memang kayak gitu sih Mas, kalau buat kayak ngirim-ngirim pasti powernya paling gede itu yang ngambilnya. Iya. Nggak mungkin yang power yang biasa, nggak mungkin. Berarti tadi aslinya yang bukan dihajar, yang dikirimi di suaminya, tapi yang nemplok di istrinya itu kayak pengikut atau yang satu rumpun sama itu ya makhluk tadi ya. Tadi dia bisikin biar berantem terus sama suami. Biar berantem sama suami, dan itu sebenarnya terpola di program seperti itu. Iya, benar. Oke, dan seperti tadi, kalau misalnya memang seorang ibu hanya masuk angin, ya itu tetap anak tetap mau nenen, mau tetap susu ya. Nah. Tapi karena memang tadi dalamnya ada sesuatu yang berbeda, anak kecil itu masih lugu, masih polos, dia bisa melihat sosok ibunya itu bukan ibunya atau apa. Jadi dia nggak mau mendekat sama sekali. Ya dia takut loh Mas, masa takut itu loh. Itu siapa gitu kan? Kalau ibu nggak mungkin kayak gitu kan. Ini berarti yang sosok yang di istrinya tadi kan followernya ini ya, yang cowok. Ini jadi mirip kayak aku sama dirimu. Soalnya kan dirimu ini topiknya dibalik ke belakang, aku kok jadi ikut-ikutan ke belakang gitu. Kalau ke depan ini nggak kelihatan Mas. Apanya? Mukanya nggak kelihatan. Takut gak ganteng gitu. Iya. Enggak, ini intermezzo aja ya Mas Tuying. Iya, aku jadi kok ini kepalanya apa topinya kok jadi ikut ke belakang. Baik Mas Nim, kalau ini kan kasus tadi yang kita angkat baru aja grace banget sekitar 1 jam yang lalu dan masih kudu ada penyelesaian, tapi alhamdulillah udah terlepas dari badan suami maupun badan istrinya. Insya Allah minta doanya teman-teman juga biar besok si bayi atau malam ini bisa nenen, bisa masuk air susunya dan cepat clear semuanya ya. Iya. Oke, ini Mas Tuying ada kiat-kiat nggak untuk menghindari hal seperti itu, untuk ya kita prepare aja gitu? Ya kita harus sering. Semua makhluk, bukan cuma yang begini. Kalau ini biasanya takutnya sama cetekan kuku ya Mas Tuying ya? Iya, takut ini soalnya kalau kayak gitu kan ininya panjang-panjang. Terus susah sih buat digaruk sih Mas. Ini bercandaan aja buat kawan-kawan yang takut dihinggapi itu, bawa aja cetekan kuku, enggak ding. Oke. Gimana Mas Tuying? Tadi apa namanya, udah selama apa yang jenengan lihat tadi udah kan diceritakan bahwa ini udah hampir udah cukup lama, apa perubahannya itu loh. Jadi kan yang megang anaknya jadi risih, istrinya kawan jadi risih. Jadi ikut tertekan ya gitu. Ikut tertekan itu. Wah ini ada, ini udah datang. Ya. Monggo. Ini lagi bahas itu Mas. Dari mana Mas tadi? Dari kampung. Dari kampung. Ini aja di kampung, dari kampung. Dari kampung seberang mungkin. Bikin kopi. Makanya. Iya. Ini lokasinya di dalam rumahnya Om Tuying, dibocorin aja ya Om. Dari awal udah dibocorin kok. Apa udah dibocorin? Iya, udah dibocorin dari awal. Iya. Tadi kita bahas ya iseng-iseng Mas Tommy. Jadi sejam yang lalu ada kawan, kita nggak usah nyebut namanya siapa, tapi dia lagi ngalamin kejadian di mana dia kan megang anaknya tetangga gitu. Terus tadinya si tetangganya tadi suami istri itu ayem-ayem aja, nggak pernah berantem, nggak pernah ribut-ribut. Ya lumrah rumah tangga berantem, tapi kan nggak nyampe se ekstrim itu, nyampe main tangan dan lain-lain. Itu si istrinya kawan dan kawanku juga curiga ini ada yang bermain tetangganya. Ada yang nggak beres lah. Ada yang nggak beres. Nah coba jadi dilacak sama Mas Tuying, ternyata memang ada sesuatu yang inilah dengan motif tertentu. Ya, mungkin juga kondisi suami istri, terutama lakinya mungkin capek, ada masalah dalam pencarian nafkah gitu. Mungkin pengaruh itu juga bisa. Iya. Dari tingkat emosinya dipakai lah, digunakan orang makhluk yang lain ya. Iya, dimanfaatkan. Bisa seperti itu bisa ya. untuk merubah, untuk selatan
tadinya baik-baik aja nggak pernah tuh kok sekarang main tangan gitu. Iya. Mungkin kan segi-segi ekonomi lah sekarang yang terberat. Iya paling berat di masa-masa sekarang segi ekonomi. Cuman tadi ada yang agak berbeda begitu ya. Kalau tadi hanya kemungkinan itu tetangga yang melakukan. Memang dia catatannya kadang suka usil dan juga pemain klenik gitu. Tapi yang ada fakta di mana yang agak berbeda, si suami istri tadi, si suami itu kapanpun diminta sama tadinya nggak seperti itu, tapi kamu kesini ke tempatku, diperintah apa aja nurut sama si tetangga tadi yang disinyalir melakukan itu. Dan si istrinya juga sampai detik tadi sore katanya itu si handphonenya dia itu nggak sadar dipinjam sama si tangganya tadi, itu buat daftar pinjaman online dan udah keluar uangnya. Iya kayak bahasan kita dipinjam tadi. Artinya kan begini Mas Tommy, kalau dia menggunakan tadi makhluknya, aku ngobrol sama Mas Tuying, tentu bukan aja yang dipakai, ada stratanya lah makhluknya untuk melakukan itu gitu loh. Ya mungkin orang yang biasa main gitu, semakin dia bermain mungkin semakin banyak, semakin tinggi. Biasanya yang pohonnya paling gede ya Mas yang dipakai. Iya, tadi agak kaget juga. Sebenarnya nggak kaget juga kalau kita bareng-bareng ya Mas Tuying. Nggak, tadi pakai makhluk ya, sejenis makhluk yang cukup sangat populer Mas Tommy di sini gitu, dan jadi momok itu yang momok utama lah. Momok utama. Iya, itu sosok yang rambut panjang, ada pecaling panjang. Jenglot lah. Iya. Jenglot atau kadang disebut Batara Karang, ada juga PK gitu sebutannya. Itu kan makanya nyampe segitunya gitu loh. Kalau misalnya motivasinya buat cuman ini aku ini orang yang nggak suka ngeliat orang seneng, kayaknya nggak usah pakai yang kayak gitu. Ternyata ada motif money ya kan, ada seperti ekonomi. Nah saat sekarang ini kita ngobrol lagi bareng mereka juga, dan insya Allah mungkin kalau udah dilepasin ya si bayi bisa nyusu lagi, kasihan kasihan nggak mau nyusu. Itu sih yang bilangnya sawan susu. Iya. Cuman kan sama makhluk yang lain. Iya masuknya. Ya kalau penalarannya aku kan gini, kalau misalnya sang ibu gitu cuman masuk angin, tetap aja si anak mau. Paling imbasnya jadi mencret. Iya, kalau enggak dia kembung ya. Iya, kumuh, kalau enggak kurang lahap lah nyusunya. Kalau ini benar-benar nggak mau deket sama sekali, jadi disinyalir memang ada sesuatu yang berbeda di tubuh ibunya begitu. Nah, moga-moga terus udah tinggal itunya yang belum, biarin tak dulu lah. Jangan didelay ya Mas Tuying. Terus tadi yang aku coba nalar lagi, jadi menurut kawan tadi si anak itu jadi ngelihat pertengkarannya ibu sama bapaknya main tangan seperti itu jadi ada efek trauma Mas. Tetap. Iya, aku bilang gini ke Mas Tuying, efek trauma itu tetap ada, tapi anak sekecil 1-2 tahun walaupun ada trauma begitu, nenek tetap jalan, tetap ya kan? Iya, nggak ngaruh, trauma tetap masuk. Tetap masuk, alam pikir tetap masuk. Merekam, anak kecil kan merekam lebih cepat. Kertas putih ya Mas Tommy. Tapi ini tetap nggak mau nenek, berarti ada yang nggak beres di tubuh istrinya. Nyatanya yang tadi ditelisik sama Mas Tuying, yang ditaruh ini tuh suami, tapi ini followernya yang di istrinya, jadi anak buah atau semacam seperti itu ya. Saling adu domba tuh. Ini kalau nggak tepat gitu ya, memang jadi panjang kemana-mana tidak ya Mas Tuying. Alhamdulillah tadi sejam lalu ini juga Masnya lagi nonton, mungkin kawanku yang tadi ngobrol. Oke. Ada penjelasan khusus Mas masalah itu tadi, makhluk tadi? Ya dibilang karena faktor emosional, dari mungkin bisa dari pekerjaan. Kalau seorang suami pasti kerjaan ada masalah, pas jatuhnya suami lagi pusing, si istri juga capek ngurusin anak, itu kebutuhan banyak tapi belum ada hasil, ya semakin jadi api kena api, ya udah
Ya kan lagi pada pusing semua kan, masa sepele juga udah bisa jadi besar. Jadi celahnya lebih mudah ya. Lebih mudah untuk mengenal. Tadi aku ngomong sama kawan, itu makhluknya apa dan lain-lain jangan diomongin ke istri, karena istrinya jenengan itu kan bisa ngeliat, nyambung, takutnya malah ke bawah atau gimana ya. Yang pasti itu berupa dugaan ke tetangga. Jangan ada kebencian walaupun kelihatan jelek gitu, jangan ada kebencian karena rasa benci itu bisa jadi celah gitu. Iya, benar. Untuk tadi masuknya lebih mudah lah, masuknya sesuatu yang buruk tadi, begitu ya. Udah. Ada mungkin kasus-kasus serupa, Mas? Ya dulu sih ada, duluan, tapi udah lewat lah. Udah berlalu. Udah ya? lalu. Sempat banyak juga ya, Mas. Pengalaman banget apa yang seperti itu. Oke. Ini udah cukup ya? Udah cukup. Ya, kiranya tadi pembahasan kita cukup di sini. Ada masalah yang cukup lumayan untuk kita angkat temanya. Jadi nggak semua melulu itu dari segi yang mistik-mistik begini, tapi segitu juga tetap berpengaruh. Kita juga harus menjaga hubungan dengan silaturahmi sama tetangga seperti itu ya. Untuk menghindari hal-hal yang memang aslinya memang harus seperti itu, bukan takut karena seperti apapun. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini ada nilai baik yang bisa kita petik bersama buat kami sendiri dan juga kawan-kawan. Dan jika memang ada hal yang baik tentu datang dari Allah SWT, dan juga jika memang ada penyampaian tutur bahasa kalimat kita yang nggak pas ya, ini hanyalah pendapat ya Mas Tuying. Kita mohon maaf. Apa sih Mas? Kecewa. Takutnya sama kecewa, kelemahannya kelihatan. Nah, ini kita mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, dan selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.